pembukaan. Yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah mau terlaksana, dirangkai dengan doa dan penutup. Untuk itu marilah kita awali pengajian baca pagi hari dengan baca maulidat Alladzina wa ala kunati salihah ila sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Acara berikutnya yaitu sambutan dari pengurus Mushola Baitul Syukur, dan dalam hal akan disampaikan oleh almarhum Bapak Haji Damansyah. Pada beliau diaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, sambutan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Anas. Pada beliau bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa istazana rabbukum la isabatum la ajabakum wa la kafartum ila azabis sadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak-bapak alim ulama, yang saya hormati Bapak-bapak ustaz, yang saya hormati Bapak-bapak sesepuh dan pemuka masyarakat, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat dan seluruh jamaah pengajian Mushola Baitul Syukur yang dirahmati Allah. Wabil khusus yang saya hormati orang tua kita, guru kita yaitu Bapak Habib Muhammad Mustafa Atos yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Mukhtar sebagai orang tua kita, sesepuh kita, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Damansyah sebagai ketua jamaah Mushola Baitul Syukur dan dihormati. Dan juga terima kasih kepada pembawa acara yaitu Bapak Samsul Rizal. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu melimpahkan rahmat hidayah kepada semua. Yang syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat iman, sehat Islam, dan mudah-mudahan sehat segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kita haturkan untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang telah sudi melangkahkan kaki kembali di stadion mulia ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki bapaknya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan saya juga minta maaf apabila dalam acara pengajian ini ada kekurangan atau sajian yang belum berkenan atau sambutan yang belum berkenan. Saya atau kami semua mohon dibukakan pintu maaf karena kami hanya manusia biasa dan tidak ada potensi kesalahan yang kelihatan. Dan saya juga terima kasih pada moderator yang telah menerima tenaga, yang keuangan, yang baca pengajian ini. Mudah-mudahan atas kebaikan hati Bapak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Anas atas sambutannya selaku pengurus Mushola Baitul Syukur. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita rasakan bersama. Kemudian acara berikutnya yaitu acara inti tausiah atau mau'izatul hasanah yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mustafa Atos. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita dengarkan tausiah beliau. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita selalu bersama sehingga dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mustafa Atos, dan batang itu. Allahumma sholli ala sayyidina
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil karim afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada menuntut ilmu ini adalah satu perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya untuk kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah surah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, saat itu umat disebut dengan, atau zaman disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Kenapa mereka disebut umat jahiliyah atau zaman jahiliyah? Bukan berarti mereka itu bodoh tentang ilmu pengetahuan, bukan. Sebagian dari mereka bahkan ahli dalam hal ilmu pengetahuan, tapi mereka tetap disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa? Karena mereka bodoh dengan kebenaran, mereka bodoh dengan ketauhidan, mereka bodoh dengan akidah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Pemimpin mereka disebut juga, dinamakan juga namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu sebetulnya namanya bukan Abu Jahal. Abu Jahal punya julukan di kaumnya itu Abul Hakam. Bapaknya orang pinter, bapaknya orang yang bijaksana. Tapi oleh umat Islam, oleh Nabi Muhammad disebut dengan Abu Jahal. Bukan berarti Abu Jahal itu orang bodoh. Bodoh dalam artian gak bisa baca, gak bisa tulis, gak ngerti ini. Bukan, mereka pintar saja. Tapi karena tidak mau mengenal kebenaran, tidak mau mengenal Islam, tidak mau mengenal Allah dan Rasulnya, makanya disebut dengan Abu Jahal. Bapaknya orang bodoh. Jadi kalau mau bicara tentang ilmu pengetahuan, hadirin, sebenarnya mereka jagonya. Mohon maaf, kita umat yang sekarang, kalau dibandingkan dengan mereka, itu lebih maju mereka sebenarnya, hadirin. Bahkan ada ilmu yang sampai detik ini
belum bisa dipecahkan oleh ilmuwan kita di zaman sekarang. Contoh, dulu ada ilmu namanya ilmu nujum. Ilmu apa? Ilmu nujum. Ilmu nujum, Bu. Ilmu perbintangan. Hanya dengan melihat bintang, orang bisa tahu, bisa memprediksikan, oh, sekian hari lagi akan hujan, sekian hari lagi akan ada angin, sekian hari lagi akan ada kejadian seperti ini, seperti ini, seperti oh, mereka hebat. Zaman sekarang ilmu nujum masih bingung ilmuwan kita memecahkan ilmu tersebut, tapi mereka sudah menguasai. Bahkan dulu Raja Romawi itu punya ahli nujum yang bisa memprediksikan kerajaannya akan jatuh. Kerajaannya akan jatuh, akan hancur dan dikuasai oleh orang-orang Islam. Ini sebelumnya ahli nujum itu sudah memprediksikan. Jadi ceritanya satu malam Raja Romawi ini melihat beberapa keanehan yang ada di bintang-bintang. Kemudian setelah itu raja ini memanggil ahli nujumnya untuk apa? Untuk melihat atau meramalkan tentang kejadian apa yang akan terjadi. Dikumpulkan ke ahli nujum, kemudian dibuatlah satu kesimpulan bahwa kerajaan Romawi akan jatuh kepada bangsa yang berkhitan. Maksudnya umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang khitan sunat maksudnya, dan memerintahkan umatnya untuk berkhitan. Akhirnya Raja Romawi pun murka mencari di negerinya orang-orang yang berkhitan dan dibunuh semuanya. Pertama yang dicari menteri-menterinya, orang terdekatnya yang kemungkinan besar akan bisa mengkudeta. Dicari, dikumpulkan menterinya, rapat kabinet, tapi 7 orang pak celananya diblostrokakan siji-siji, diblorotkan. Ada nggak yang berkhitan? Kalau ada yang berkhitan langsung dibunuh. Ternyata menterinya lakasing hitam kabeh, lakasing sunat kabeh. Cari di daerahnya tidak ada, sampai akhirnya ketemu pemukiman Yahudi. Karena mereka orang Yahudi sebagian berkhitan, waktu itu sebagian Yahudi banyak yang dibunuh. Sampai ada kabar mengabarkan kepada Raja Romawi ini, wahai Raja, ya, ternyata di negeri Arab ada orang yang mengaku jadi Nabi, namanya Muhammad, dan memerintahkan umatnya untuk berkhitan. Apa yang dikatakan Raja Romawi ini cerita ini hadirin dikisahkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Kemudian Raja Romawi mengatakan, inilah raja yang akan memimpin kerajaan saya. Raja Romawi itu sudah tahu hadirin dengan ilmu nujumnya bahwa kerajaannya akan jatuh kepada umat Islam. Akhirnya terbukti hadirin, kerajaannya jatuh kepada umat Islam. Itu dengan ilmu nujum. Yakin temenan ning zaman saiki nang mandi kurang, ana sing bisa ilmu nujum, kamune akeh temenan. Kalau kamune akeh ya, terus salungan mana mene. Wong kan dagang dalam ilmu nujum, mau ini ilmu nujum, mau ini ilmu nujum. Ini mereka sudah menguasai, luar biasa. Jadi mereka agak butuh dalam ilmu pengetahuan. Mereka pintar, tapi tetap disebut jahiliyah. Dulu ada ilmu mencari jejak. Kompas kalah hadirin. Mereka mencari jejak bukan hanya dengan arah angin, bukan hanya dengan rasi bintang, tapi mereka mencari jejak hanya dengan melihat tapak jejak orang melangkah. Bisa tahu hadirin berapa orang yang lewat, umurnya berapa saja, berat badannya, tinggi badannya sekian, arahnya kemana, mereka sudah berjalan berapa lama, tujuannya kemana. Bisa tahu hadirin dengan pasti. Zaman sekarang nggak ada. Kita kalau nggak dibantu sama Google Map,
kesasar hadir. Oh, Google Map kadang-kadang nyasar kan? Google Map aja kadang-kadang nyasar. Beberapa kali kita pakai Google Map ke tempat pengajian, bukannya sampai di tempat pengajian, sampainya di tengah hutan. Bingung saya, ini tengah-tengah hutan. Ternyata nggak ada jalan lagi. Oh, kadang teknologi kita saja bisa. Ini ilmu mencari jejak mereka pasti. Makanya ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar orang-orang kafir Quraisy, ya, sampai bersembunyi di gua Thur. Gua apa? Gua Thur bersama siapa? Nabi Muhammad dikejar saat itu sembunyi di gua Thur sama siapa? Sama sahabat Abu Bakar. Orang kafir ngejar. Padahal saat itu hadirin, jejak langkahnya Nabi Muhammad dengan sahabat Abu Bakar itu sudah dihapus. Sengaja pembantunya sahabat Abu Bakar yang mengembalakan kambing itu menghapus jejak langkahnya Nabi Muhammad dengan gerombolan kambingnya, dengan kawanan kambingnya, supaya jejaknya terhapus. Apa yang terjadi hadirin? Orang kafir Quraisy menyewa jasa pencari jejak, diteliti jejaknya, walaupun sudah dihapus dengan kawanan kawanan kambing. Pencari jejak ini bisa tahu tempat pasti Nabi Muhammad. Setelah di depan Gua Thur, orang yang ahli mencari jejak mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad ada di dalam gua ini. Jadi orang kafir, gak mungkin, ini gua ada sarang burungnya, ini gua ada sarang lebahnya. Sarang lebah ini gak pernah dirusak, udah berapa tahun gak ada yang masuk, gak rusak. Kalau ada orang yang masuk, tentu sarang lebah ini akan rusak. Jadi mencari jejak, lingkungan orang percaya, ya monggo. Kalau seandainya Muhammad gak ada di dalam gua tersebut, hanya ada dua kemungkinan. Apa? Yang pertama ditelan bumi, yang kedua dinaikkan ke atas langit. Gak ada kemungkinan yang ketiga. Wis percaya nyong dan jerone gua. Cuma karena waktu itu hadirin orang-orang kafir Quraisy yakin bahwa ada sarang laba yang gak rusak, gak mungkin kalau ada orang masuk kemudian sarang laba yang rusak, gak mungkin. Subhanallah hadirin, setelah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar masuk gua, Allah perintahkan laba-laba untuk membuat sarang untuk di pintu masuknya selamat Nabi Muhammad. Poin pentingnya hadirin bukan selamatnya Nabi Muhammad, poin pentingnya dulu orang-orang dulu menguasai ilmu mencari jejak. Nggih. Zaman sekitar zaman ini sing pinter hilang, dudu wong sing cari jejak hadirin. Tapi wong sing duwe utang paling pinter hilang, belajar sing dinya ora paham ya wong sing duwe utang. Ini tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang dulu itu gak bodoh. Mereka walaupun disebut jahiliyah sebenarnya tidak bodoh, tapi karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka disebut orang-orang jahili. Ya, termasuk kita hadirin, siapapun dari kita, kalau nggak mengenal Islam, nggak mengenal Allah, nggak mengenal Nabi Muhammad SAW, walaupun titelnya rembel, walaupun titelnya banyak, S1, S2, S3, sampai S4 kayak handphone Samsung. Sekarang Samsung bukan S10 lagi hadirin, sekarang sudah S24. Pentol ini Samsung, kuliah berapa tahun wallahu. Ini walaupun pinter, punya titel banyak, tapi nggak mengenal Allah, nggak mengenal Islam, nggak mengenal kebenaran dari agama Islam, maka disebut jahil. Iya, naudzubillah
Dan alhamdulillah hadirin, Nabi Muhammad datang menghapus jahiliyah tersebut. Yang tadinya orang-orang punya pikiran jahiliyah dirubah oleh Allah, dirubah oleh Nabi Muhammad punya keimanan yang mana mereka fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya mereka punya hukum jahiliyah, yang kuat menang, hukum riba, yang kuat menang, yang lemah kalah, yang kaya berjaya, yang miskin tersingkirkan, tapi menjadi hukum yang adil. Alhamdulillah. Yang tadinya perempuan gak ada harganya, hanya dijadikan pemuas nafsu syahwat, menjadi perempuan-perempuan yang mulia berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya mereka punya fanatik kesukuan, punya fanatik sekte, punya fanatik fadilah, menjadi bersatu, menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Semuanya berkat dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata jahiliyah itu ada 4. Dan kata jahiliyah ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran itu semuanya merusak umat. Semuanya merusak umat, merusak satu bangsa dan negara. Kalau masih ada benih-benih atau bahkan bukan benih lagi, sudah tersebar kejahiliahan ini, maka siap-siaplah satu negeri akan porak-poranda. Alhamdulillah, ini ada 4 disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, dzannul jahiliyah, sangkaan jahiliyah atau prasangka jahiliyah. Yang kedua, hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Yang ketiga, tabarrujul jahiliyah. Yang ketiga adalah berhias cara jahiliyah atau berpakaian dengan pakaian jahiliyah. Yang keempat, hamiyatul jahiliyah, kefanatikan jahiliyah. 4-empatnya ini hadirin merusak satu umat, merusak satu bangsa, dan merusak satu negara. Siapapun di negara manapun, kalau ada jahiliyah yang model seperti itu, tunggu tanggal mainnya, negara tersebut akan hancur. Na'udzubillah. Yang pertama, fal awwalu dzannul jahiliyah, prasangka jahiliyah, fasadul ummati bisababi fasadil qulub, rusaknya umat dengan sebab rusaknya hati mereka. Mereka punya sangkaan yang buruk kepada Allah, sehingga menganggap Allah ini punya sekutu, sehingga menganggap Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu, sehingga Allah ini dianggap punya anak atau punya partner di dalam mengatur urusan dunia dan akhirat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan dzannul jahiliyah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Dalam Al-Quran disebutkan mereka menyangka, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah. Anggap Gusti Allah itu ada serikatnya, ada partnernya. Ini namanya dzannul jahiliyah. Anggo cincin, oleh ngomong gara-gara saya pakai cincin ini, maka rezeki saya melimpah ruah. Atau barangnya nganggo cincin dia, akhir wong wadon sing mudah-mudah. Iya, menake utangnya jadi tudak-tudak karo. Bukan karena nganggo cincin hadirin. Mohon maaf, tabarukan ngalah berkah dengan
cincin, gak ada masalah hadirin. Misal saya dapat cincin ini dari kiai, dari ulama, dari ustadz, dari orang yang saya anggap pintar, maka diambil cincinnya dipakai sebagai tabarukan ala berkah. Gak apa-apa, boleh. Yang penting jangan meyakini kalau cincin ini mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Kalau sampai meyakini dalam keyakinan panjenengan bahwa cincin ini mendatangkan manfaat atau mudarat, maka disitulah ada dzannul jahiliyah, prasangka jahiliyah. Rezeki yang ngasih siapa? Yakin. Kenapa? Ketika rezekinya seret, layunya orang dukun. Mbah, kenapa? Dan ini rezekinya seret. Nah ini dina apa? Rabu pun, Mbah. Oh, berarti kalau orang pantas kerjaan darat, orang pantas kerjaan laut, sinar dukun kayak harus kaca. Ini dzannul jahiliyah, hati. Atau orang-orang jahiliyah dulu hadirin punya sangkaan kalau menikahkan atau hajatan di bulan Shawwal maka akan apes. Tahu apes? Sial. Anggapan ini adalah anggapan jahiliyah. Mulane nang bulan Shawwal laka wong sing hajatan digawe anak tur tahlilan kok telung dina, pitung dina, 40 dina atau mendakun itu. Orangnya dong sing ngomong paling apes dalam bulan Shawwal ya ustadz kiai ini orang habibe. Kenapa? Laka undangan belas. Iya, pengajian ya laka Shawwal. Tapi kita alhamdulillah Shawwal sudah mulai banyak. Ya mudah-mudahan pengajian terus. Jadi ini barokah Allahumma amin ya Rabbal. Orang gak mau nikah di bulan Shawwal, padahal Nabi Muhammad menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah itu terjadi di bulan Shawwal. Hadirin ya, kenapa Nabi Muhammad melakukan? Supaya menghilangkan keyakinan tentang keapesan atau kesialan bulan Shawwal. Paham ya? Ini hati-hati, dzannul jahiliyah. Yang kedua hadirin, fasadul ummati bisababi fasadil hukmi. Kehancuran satu bangsa, kehancuran satu umat disebabkan kehancuran hukumnya. Kalau hukum sudah pakai hukum riba, tinggal satu saat nanti negara tersebut akan hancur. Naudzubillah ini. Lalu yang kaya, yang kuat karena punya harta, punya jabatan, punya relasi, punya channel, maka ketika dia melakukan suatu kesalahan tidak dihukum. Hukum itu ibarat pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul? Banyak enggak? Banyak enggak? Oke. Kalau orang yang korupsi miliaran, triliunan, sel penjaranya enak, ada AC-nya, diperlakukan dengan manusiawi, bahkan digandeng dan lain sebagainya. Tapi wong sing nyolong ayam digebuki, iya, wis bonyok, agam didoni, agam diuyuwi, diseret-seret. Bisa itu mandi penjara, tempatnya nggak enak, betul. Padahal ayam reganya murah, paling 30.000 senet, hukumannya seperti itu. Ketika koruptor yang miliaran bahkan triliunan, mereka bisa melenggang bebas. Kenapa? Karena punya duit. Ini namanya hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Paham ya? Yang ketiga, dalam Al-Quran disebutkan afa hukmal jahiliyah yabghun, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun.
apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapa yang paling baik hukumnya, Allah atau hukum yang lain bagi orang-orang yang beriman? Tentu kita orang yang beriman akan mengatakan hukum Allah lebih baik dan lebih adil. Betul? Dengan dong bagi waris dan lukik bagi rata, apa sesuai dengan Al-Quran? Terus dengan nganggep si bagi rata itu adil. Kamu nikah. Dengan dong bagi waris, senengnya nganggulnya hukum Al-Quran apa hukum bagi rata? Terus menurut jenengan bagi rata itu adil? Dari siapa? Mohon maaf ya hadirin, ya, hukum Allah jelas paling baik, paling istimewa, paling adil. Paham ya? Jangan sampai kita beranggapan bahwa hukum manusia lebih adil dari hukum Allah. Gak mungkin hadirin. Gak mungkin. Buktinya si bagi rata tukaran ya adil. Si bagi rata duitnya jadi orang berkah ya adil. Naudzubillah jelas hukum Allah ini lebih mulia, lebih adil dari hukum-hukum yang lain. Pernah hadirin satu saat sahabat Zaid bin Thabit diminta oleh seseorang untuk membatalkan hukum potong tangan bagi wanita yang mencuri emas. Lebih Zaid, tolong Zaid ngomong kanjeng Nabi supaya wong wadon iki bebas dari hukum potong tangan. Sebab kasihan dia ini seorang bangsawan, dia ini seorang yang terhormat, pejabat. Masa Nabi tukul tangannya kan izin. Apa jawabannya Zaid? Ya saya sampaikan kepada Nabi Muhammad. Barang anjur-anjur Nabi, dari kanjeng Nabi, lau sarakat Fatimah laqattu yadaha. Seandainya putri saya Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Islam di saat menggunakan hukum Allah akan mendapatkan negeri yang benar-benar adil, makmur, sentosa. Kenapa? Karena menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fasadul ummah bisa bagi fasadul nisa. Yang ketiga, kerusakan, kehancuran satu bangsa, kehancuran satu negeri, kehancuran umat disebabkan kehancuran wanitanya. Makanya hadirin, orang-orang yang gak suka Islam, mereka sudah tahu kelemahannya. Kalau kepingin menghancurkan negeri yang muslim, hancurkan dulu kaum wanitanya. Caranya bagaimana? Dengan menganjurkan, dengan mengkampanyekan pakaian-pakaian jahiliyah, dengan dibalut dengan fashion dan mode, sehingga wanita-wanita kita itu senang berpakaian seperti pakaian yang orang-orang jahili. Dengan dandan sebenarnya ayu apa sih orang ayu? Si bisa nih dandan ayu, gue nyenengah langangnya sampai anak rumah, apa kok nyenengah wong dia? Dari siapa? Mungkin anak rumah mah boleh dasar bodoh, mah boleh bersih. Barang dan jaba, dandan paes, gedang lagi setengah senti. Minyak wangi nemen dulu lewat terus membuangi, gitu. Waduh, sebenarnya dandan gak masalah, asalkan di rumah untuk suami. Aja diwalik hadirin dan jaga dandan, tapi di rumah ternyata orang dandan. Cuma naudzubillah ini
Ini tadarrujul jahiliyah yang menyebabkan satu umat binasa, satu negeri binasa. Kenapa? Karena mereka berpakaian seperti pakaiannya jahiliyah. Yang keempat, yang terakhir, fasadul ummah bisababil qabaliyah wa ta'ifiyah wa ta'assub. Rusaknya umat, rusaknya satu bangsa disebabkan karena fanatik kesukuan, fanatik kabilah, fanatik sekte, fanatik suku, fanatik golongan, fanatik partai, fanatik ormas, dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan hancurnya satu bangsa. Naudzubillah ini. Dengan boleh fanatik itu hanya dengan satu hal. Fanatik kepada siapa? Fanatik kepada Islam. Tidak masalah. Jangan sampai fanatik kepada yang lain hadirin. Apalagi kepada partai, apalagi kepada calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah, calon-calon yang lain. Tidak perlu fanatik hadirin. Mohon maaf, dengan nangis sortu karang, kalau tangganya kalau sedulur, sindang duhur medan bareng. Paham bu? Tidak perlu fanatik, ya tidak perlu anjong kudu. Ning ora sing warna beruat, ya anjong ora panyobros. Ning wong liya kok warnanya ora beruat, ya berarti dulu sedulurnya. Ini omongan fanatik yang berbahaya, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan satu umat ini porak-poranda. Naudzubillah ini, naudzubillah ini. Dari keempat hal ini hadirin, wahadihil arba mastaflahat fil ummah illa addat ila zulliha wa syadadiha wa halatiha. Ini empat tidaklah tersebar di dalam satu negeri, satu bangsa, satu umat, kecuali hal itu akan menyebabkan kehinaan, menyebabkan tercerai-berai, dan menyebabkan kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang keempat ini hadirin, yaitu hamiyatul jahiliyah fi qulubihim al-hamiyata, hamiyatul jahiliyah. Di dalam hati mereka ada kefanatikan, yaitu fanatik jahiliyah. Tak mau bareng, tidak mau bersatu, kadang maaf-maaf, orang belum besanan. Orang di pilpres pilih apa? Pilih kiye, betul duduk orang cocok, orang nyong, orang sampai sana. Sampai orang belum besanan gara-gara beda pilihan, sih. Tidak seperti itu hadirin. Kadang-kadang ya Allah fanatik partai, tidak mau kerjasama, tidak mau atur. Naudzubillah ini. Dulu hadirin, dulu sahabat Bilal bertengkar dengan sahabat Abu Dar. Bilal kulitnya hitam, Abu Dar kulitnya putih. Ribut, cekcok. Kemudian sahabat Abu Dar mengucapkan satu kalimat yang kurang mengenakan, ngomong sama Bilal, ya ibna sauda, dasar anak wong ireng, dasar anak wong ireng, ya ibna sauda. Bilal sakit hati hadirin, lapor mari aja dan Nabi yang diarani ireng. Sama sinarani pada Abu Dar, dipanggil Abu Dar. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaka umru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, di dalam diri kamu masih ada benih-benih jahiliyah, masih ada benih-benih jahiliyah. Akhirnya apa? Sahabat Abu Dzar minta maaf kepada sahabat Bilal, sampai-sampai Abu Dzar meletakkan kepalanya di atas tanah. Bilal, injak kepala saya sebagai permohonan maaf atas ucapan yang saya ucapkan kepadamu. Akhirnya Bilal memaafkan sahabat Abu Dzar. Lanjut, ini hati-hati, haminya fanatik. Tapi ada lagi hirah, ada kecemburuan. Kalau hirah dalam agama gak apa-apa hadirin. Yang penting jangan fanatik selain agama.
Oh misalnya sholat terus yang fanatik orang agama Islam, saya harus sholat 5 waktu, tidak akan pernah ditinggal apapun yang terjadi. Oh fanatik nomor orang apa? Kalau fanatik seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau fanatik yang lain jangan sampai nanti. Bisa dipahami ya Pak Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadzalakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.